Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh satu sukacita yang luar biasa kalau setiap hari, setiap saat kita belum memulai aktivitas kegiatan kita dengan pujian penyembahan kepada Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita mengangkat suara kita mau menyembah Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan nikmati hadirat-Mu, nikmati cinta-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap jiwaku. Menyembah-Mu Tuhan Yesus, memuji-Mu, menikmati hadirat-Mu, meninggikan nama-Mu Bapa. Segala sembah bagi-Mu, segala puji bagi-Mu. Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang baik. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ya, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita ketemu dalam episode baru di dalam Lilin Kecil. Bersyukur kepada Tuhan, apapun keberadaan kita hari-hari ini, kita percaya bahwa anugerah Tuhan berlimpah buat saudara dan saya, dan kita percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita semata-mata hanya untuk mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Oleh karena itu, setiap kebaikan yang kita alami dari Tuhan, biarlah itu juga boleh kita bagikan kepada sama kita, sekecil apapun kebaikan itu. Biar itu menjadi sebuah lilin yang menerangi sebuah ruangan yang gelap. Walaupun hanya sebatang lilin, namun pada saat dia dinyalakan di dalam suatu ruangan yang gelap, dia dapat menerangi hampir seluruh ruangan itu. Amin. Mari sama-sama pagi ini kita belajar satu kebenaran firman Tuhan yang
luar biasa yang bisa menguatkan setiap kita, yang bisa memberikan sesuatu hal yang baru dalam kehidupan kita, dan kembali mengingatkan lagi bahwa kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini adalah pegangan yang sejati dalam kita menghadapi segala masalah persoalan kehidupan ini. Saat ini saya akan membawakan sebuah tema, yaitu tentang berakar kuat di dalam Kristus. Amin. Banyak orang Kristen, bahkan tidak sedikit anak Tuhan, hamba Tuhan, pendeta, yang seringkali tumbang ketika mereka menghadapi berbagai macam masalah persoalan kehidupan. Karena apa? Hanya satu masalahnya, tidak memiliki akar yang kuat di dalam Kristus. Dan ini permasalahan yang sebetulnya sudah terjadi dari ribuan tahun yang lalu. Bahkan sejak ribuan tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah memperingatkan kepada setiap kita bahwa sangat penting buat kita itu memiliki akar yang kuat di dalam kehidupan kekristenan kita. Bahkan Bapak Ibu, sebuah pohon yang sangat besar, yang sangat luar biasa kelihatannya begitu kuat, begitu besar, begitu rimbun, daun-daunnya bahkan bisa membuat kita terasa sejuk pada saat kita berada di dekatnya. Tetapi ketika ditimpa hujan badai yang begitu lebat, pohon ini bisa tumbang. Bukankah beberapa waktu yang lalu pada saat kita menyaksikan di berbagai macam media, pada saat terjadi hujan badai di daerah Jakarta, berapa banyak pohon-pohon besar yang umurnya cukup lama, cukup tua, bertumbangan Bapak Ibu, jatuh, bahkan tidak sedikit yang mengakibatkan kecelakaan, menimpa kendaraan bermotor, bahkan menimpa orang Bapak Ibu. Karena mereka tumbang. Kenapa tumbang? Simple. Ternyata akarnya itu tidak kuat, akarnya itu tidak dalam gitu Bapak Ibu. Akarnya itu hanya tipis. Kelihatannya sih besar tapi nggak kuat. Demikian pula dengan saudara saya, berapa baik dari setiap kita. Terlebih lagi bila kita sudah di dalam Tuhan, bila kita adalah anak-anak Tuhan. Kelihatan di luar kita kelihatannya begitu hebat, begitu luar biasa dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam apapun yang kita lakukan, studi kita. Mungkin kita dalam memimpin perusahaan kita terlihat sebagai orang yang berhasil di mata dunia. Di dunia sekuler kita menjadi orang-orang yang sepertinya diberkati Tuhan, dipakai Tuhan dengan begitu luar biasa. Namun sejatinya, senyatanya, banyak dari kita dan tidak sedikit dari kita ternyata akar kita tidak dalam. Sehingga ketika ada persoalan pergumulan, kekristenan kita pertumbangan. Ini pun yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam Injil Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat ke-16. Demikianlah Injil Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-16. Dikatakan, orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Nah, yang ke-16, demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Dilanjutkan ayat yang ke-17, tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Saya akan membacakan dalam terjemahan yang lain, di dalam versi mudah dibaca. Karena seperti ini, di ayat Injil Markus pasal yang keempat ayat yang ke-16. Ada juga orang seperti benih yang ditabur di tanah berbatu. Artinya apa? Kita menerima firman Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, kita mendengarkan khotbah-khotbah di media sosial. Bahkan mungkin kita sudah pelayanan, sudah terlibat dalam sebuah pelayanan, aktif dalam sebuah pelayanan. Bahkan tidak sedikit orang memuji pelayanan kita. Bahkan tidak sedikit kita mendapatkan penghargaan dari pelayanan kita, mendapatkan pengakuan yang luar biasa, baik dalam bidang pelayanan, baik dalam bidang sekuler dan lain sebagainya. Namun sebenarnya kita ini seperti benih yang ditabur di tanah berbatu. Dikatakan kalau mereka mendengarkan ajaran Allah, segera mereka menerima dengan apa? Dengan senang hati. Kita begitu dikuatkan saat kita dengar khotbah, dengar kesaksian, dengar firman Tuhan. Tetapi sayang sekali, namun mereka tidak membiarkannya apa? Berakar. Kita tidak menggali lebih dalam lagi. Kita tidak membiarkan firman yang ada logos itu menjadi rema dalam kehidupan kita. Padahal yang terutama bukan emosi yang sesaat, bukan euforia sesaat, bukan hanya sekedar pada saat ada orang kesaksian diberkati Tuhan, waduh kita terinspirasi, kita tiba-tiba ingin sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tetapi hanya di waktu itu saja, hanya sesaat.
Dan pada saat ada kesulitan atau penganiayaan akibat ajaran firman yang kita terima, dikatakan mereka segera menyerah. Berapa banyak dari setiap kita sangat suka mendengarkan firman-firman yang menyenangkan kuping kita, tetapi tidak membuat hidup kita, kekristenan kita bertumbuh dan berakar. Dan pada saat kita mendengarkan firman Tuhan yang kita rasa kayaknya berat, pikul salib lah, sangkal dirilah, hidup dalam kekudusan, jangan berbuat dosa, Tuhan benci perceraian, Tuhan benci kenajisan dan percabulan, kita mulai menarik diri kita dan kita berkata kayaknya firman-firman seperti gak cocok buat saya. Kita lebih suka firman-firman yang menyukakan telinga kita, bahwa ikut Yesus ada berkat, ada mujizat, ada terobosan, bahwa pada saat kita datang kepada Yesus Dia akan menjawab doa kita, Dia akan menguatkan kita, membimbing kita. Tidak salah Bapak Ibu, tetapi kita harus seimbang. Jangan sampai itu hanya kita biarkan begitu saja, tidak memiliki akar yang kuat. Akar yang kuat itu adalah ketika kita menerima firman, kita tidak menerimanya setengah-setengah. Kita menerima firman tidak hanya karena emosi kita, tidak hanya karena kondisi kita, tidak hanya situasi kita, tetapi kita menerima firman dengan keputusan, dengan iman percaya kita. Amin. Contohnya kalau dikatakan bahwa Tuhan kita adalah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Allah yang memulihkan. Kita menerimanya, kita mengamininya, kita mengimaninya. Pada saat kita mengalami satu penyakit yang cukup berat, hari pertama kita berdoa, tidak terjadi apa-apa. Kedua, ketiga, sampai berminggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun kita tidak mengalami apa yang kita imani di dalam firman Tuhan. Dan kemudian kita mulai menyerah. Ini gak berakar Bapak Ibu. Orang yang berakar, apapun kondisimu, apapun yang kau alami, tetap memegang bahwa Yesus adalah Jehovah Rafa. Dan ini saya alami. Saya menderita penyakit yang cukup berat dan ada tumor di kepala saya sampai detik ini selama kurang lebih udah hampir 15 tahun. Bahkan penglihatan saya, mata saya sebelah kanan adalah buta Bapak Ibu. Saya berdoa bertahun-tahun, berpuasa, didoakan hamba Tuhan, ditumpangin tangan hamba Tuhan dalam negeri, luar negeri. Mulai dari hamba Tuhan yang gak terkenal sampai yang terkenal. Ikut KKR 1, KKR 2 dan lain sebagainya. Bahkan saya melayani di sebuah KKR dan saya melihat orang-orang disembuhkan. Tetapi apa yang saya alami, penyakit saya pun sampai detik ini masih Tuhan izinkan ada dalam tubuh saya. Bisa bayangkan kalau saya tidak berakar kuat di dalam Tuhan, saya akan tinggalkan Tuhan. Amin. Ini baru masalah sakit penyakit, belum lagi goncangan ekonomi, belum lagi goncangan keluarga dan goncangan yang lainnya menghantam seluruh kehidupan saya secara pribadi. Dan bahkan mungkin tidak sedikit menghantam kehidupan saudara sekalian saat ini. Tetapi kalau kita berakar kuat, gak akan pernah itu menggoncangkan setiap kita. Melainkan semakin menguatkan kita di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Bukankah Rasul Paulus mengatakan, di dalam kelemahanku lah kuasamu Tuhan Yesus Kristus menjadi sempurna. Itu yang namanya berakar kuat Bapak Ibu. Bahwa keputusan kita untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, keputusan kita untuk menjadi pengikut Kristus tidak ditentukan oleh emosi kita, tidak ditentukan oleh situasi kita, tidak ditentukan oleh apapun keberadaan kita, tapi ditentukan oleh keputusan kita di dalam iman percaya kita bahwa pada saat kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menjadi pengikut Kristus, kita adalah orang-orang yang dibenarkan, kita orang-orang yang diselamatkan, kita ada orang-orang yang diberkati, kita ada orang-orang yang dikuatkan apapun kondisi keadaan kita. Amin. Kenapa banyak orang tidak bisa berakar? Karena masih terlalu banyak batu-batu kerikil-kerikil dalam kehidupan kita Bapak Ibu, yang menghambat pertumbuhan firman itu dalam kehidupan kita. Kerikil kedagingan, keinginan mata, keangkuhan hidup, kecongkakan, keserakahan, materialisme, hedonisme. Itu harus kita singkirkan, gak bisa kita tengking Bapak Ibu. Dosa-dosa itu harus kita hentikan, kita harus bertobat dengan sungguh-sungguh. Kenapa Rasul Paulus mengatakan bahwa kerjakanlah keselamatanmu? Bukan berarti kita harus bekerja untuk memperoleh keselamatan, tetapi keselamatan yang sudah Tuhan Yesus Kristus anugerahkan melalui karya salibnya kepada saudara dan saya, itu harus dikerjakan dengan mengikis kedagingan kita. Amin. Keangkuhan hidup tidak bisa ditengking, kesombongan tidak bisa ditengking, keinginan mata tidak bisa ditengking, keserakan gak bisa ditengking Bapak Ibu.
Itu semua harus kita salibkan, harus kita tinggalkan, kita harus memutuskan dengan kekuatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Emang berat, tetapi kita dimampukan karena ada Roh Kudus yang menolong saudara dan saya, sehingga kita bisa kuat melalui semuanya itu dan keluar sebagai pemenang dan menjadi orang-orang Kristen yang berakar. Amin. Karena kehidupan kita bukan saat ini, kehidupan kita adalah kehidupan yang akan datang. Di situ kita harus menaruh pengharapan kita, dan itu akan membuat kita memiliki akar yang kuat dalam Yesus. Sebab janjinya itu harus kita tanamkan dan harus kita jadikan jangkar kehidupan kita, sehingga akar kekristenan kita menjadi milik kuat dan luar biasa. Bahwa janjinya adalah Dia, Tuhan kita sudah menyediakan tempat buat saudara dan saya. Amin. Kehidupan ini hanya sementara, fana Bapak Ibu. Bahkan 2000 tahun yang lalu lebih, para rasul-rasul sudah mengatakan Tuhan akan segera datang. Apalagi sekarang, berarti waktunya sudah semakin singkat sekali. Tuhan akan datang kembali kali yang kedua, bukan untuk disalibkan, tetapi untuk menghakimi dunia ini, dan untuk menjemput saudara dan saya yang bersungguh-sungguh di dalam Dia. Karena itu janjinya, aku akan datang kembali. Amin. Oleh karena itu, jangan sampai kehidupan rohani kita ditentukan oleh keberadaan sekeliling kita, Bapak Ibu. Sehingga akar kita begitu kuat, karena kita memiliki akar yang kuat di dalam Yesus. Karena perkataan Tuhan yang menentukan kehidupan kita, firman Tuhan yang menentukan kehidupan kita. Amin. Saudara, jangan sampai kita menyerah sama kedagingan kita. Jangan sampai kita menyerah kepada hedonisme kita. Tetapi kita harus melawan itu semua dengan kekuatan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Dengan apa? Dengan mengenakan seluruh selengkap senjata Allah. Hari-hari ini saya katakan peperangan kita adalah melawan daging. Walaupun firman Tuhan mengatakan peperangan kita bukan melawan darah dan daging, iya betul. Melainkan penghulu-penghulu roh dan penguasa-penguasa, iya betul. Tetapi penguasa-penguasa, penghulu-penghulu roh jahat itu tidak akan bisa menyerang kita kalau kita tidak membiarkan mereka menyerang kita. Ingat apa yang terjadi dengan Adam dan Hawa. Ular itu cuma membujuk Hawa. Ular itu tidak bisa memaksa Hawa untuk memakan buah terlarang itu, untuk makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ular itu gak bisa maksa Hawa. Ular hanya bisa membujuk Hawa. Karena Hawa tidak berakar kuat, terbujuklah dia dan jatuhlah ke dalam dosa. Sama saat ini, iblis gak punya kuasa atas saudara dan saya selama kita tidak memberinya kuasa. Amin. Seringkali Bapak Ibu, kita sering salah paham bahwa segala sesuatu yang kita alami dalam kehidupan ini yang buruk-buruk itu adalah akibat dari kejahatan dari si iblis, si setan. Enggak Bapak Ibu. Mereka gak punya kuasa apa-apa. Mereka hanya bisa menggoda kita, hanya bisa menggocoh kita. Bahkan Rasul Petrus pun mengatakan seperti singa yang mengaum-ngaum. Tetapi macan yang ompong, singa yang ompong cuma mengaum-ngaum. Singa itu gak bisa gigit kita, gak bisa makan kita, kecuali kita menyodorkan kepala kita untuk dimakan oleh singa itu. Demikian pula saudara dan saya hari-hari ini, yang lebih berat itu adalah kedagingan kita. Yang lebih berat adalah keserakahan kita, keangkuhan hidup kita, keegoisan kita, kebenaran kita sendiri, di mana kita selalu merasa yang paling benar, yang paling baik, yang paling hebat, yang paling mengerti. Itu yang akan membuat kekristenan kita tumbang seketika itu juga pada saat kita menghadapi badai masalah. Tetapi orang yang menopang harapannya kepada Yesus Kristus, biarpun badai datang, masalah tidak pernah berhenti, bertubi-tubi, tetapi kita akan tetap kuat berdiri bersama Yesus Tuhan kita. Amin. Saya sangat berharap firman Tuhan yang sangat jauh dari sempurna ini, karena saya adalah orang yang sangat jauh dari sempurna, bisa menjadi berkat buat setiap kita karena Roh Kudus yang menyempurnakan dalam kehidupan saudara dan saya. Dan saya percaya pada saat saudara dan saya mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini dan menangkapnya, menyimpannya, membiarkannya berakar dalam kehidupan kita, saudara dan saya akan menjadi orang-orang Kristen yang kuat di akhir zaman ini, yang akan menjadi orang-orang yang menyambut kedatangan Kristus kali yang kedua, orang-orang yang akan diangkat oleh Tuhan, orang-orang yang akan disediakan tempat oleh Tuhan, karena kita sedang menaruh pengharapan kita kepada kekekalan, bukan kepada kefanaan dan keduniawian. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Hari-hari ini seringkali Tuhan, di akhir zaman yang begitu sulit ini Tuhan, semakin banyak proses yang kami alami, semakin banyak pergumulan yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami, semata-mata hanya untuk
menyaring, menguji setiap kami. Apakah kami memiliki akar yang kuat di dalam Engkau Tuhan kami. Dan pada pagi hari ini kembali kami mau belajar Tuhan, untuk kami bisa membiarkan firman-Mu bertumbuh dan berakar kuat dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga kami jadi Kristen-Kristen yang tangguh di akhir zaman ini. Jadi anak-anak Tuhan yang tidak ditentukan oleh keadaan, tapi anak-anak Tuhan yang mengubah keadaan. Karena Engkau dalam kehidupan kami, firman-Mu berakar dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih, karena Engkau sungguh baik, sangat baik buat kami. Dan kembali Tuhan, kami terus berdoa buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Setiap siapapun yang menyaksikan tayangan ini, yang mengalami kesulitan, masalah, persoalan, pergumulan hidup Tuhan, yang hari-hari ini begitu berat Tuhan. Mari Bapak Engkau jumpai mereka Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau jamah hati mereka, sehingga firman ini bisa menjadi kekuatan buat kehidupan mereka, sehingga mereka menemukan jalan keluar. Yang malah sakit penyakit, kami percaya Engkau Jehovah Rafa, Engkau Allah yang menyembuhkan. Dan sekalipun saat ini kami belum disembuhkan seperti apa yang kami mau, tetapi kami tahu Tuhan kami Tuhan yang baik. Tuhan kami tahu waktu yang terbaik untuk menyembuhkan kami, memulihkan kami, memberkati kami, dan juga membawa kami keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan, buat setiap anak-anak-Mu yang masih bergumul dan terikat dalam dosa Tuhan, biar kami mengambil keputusan yang baru hari ini untuk kami hidup dalam kebenaran dan bukan hidup sebagai hamba dosa lagi Tuhan. Buat setiap anak-anak-Mu Tuhan, buat setiap orang yang terikat oleh hal-hal duniawi Tuhan, apakah itu narkoba Tuhan, apakah itu penyimpangan seksual Tuhan, apakah itu hobi-hobi Tuhan, yang hobi-hobi yang menyakitkan hati-Mu, kami percaya dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapak. Kami terus berdoa buat bangsa ini, Presiden, Wakil Presiden, Kabinet, Menteri, Anggota MPR, DPR, KPK, MK, TNI, Polri-nya Tuhan, Eksekutif, Yudikatif, Legislatifnya Tuhan berkati, pakai mereka menjadi terang, menjadi berkat, damai sejahtera-Mu, Shalom atas bangsa kami Indonesia. Terima kasih banyak Bapak. Kami berdoa, kami mengucap syukur buat saat ini, dan kami akan memulai aktivitas kami, kegiatan kami dengan doa yang Tuhan Yesus Kristus ajarkan sendiri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan kami saat ini mau terima berkat daripada-Mu, Allah kami yang hidup. Kami bersyukur Engkau sudah berkati kami berlimpah-limpah dan sudah memperluas daerah kami. Tangan-Mu sudah menyertai melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Berkat anugerah di Bapa yang mengasihi kami, cinta kasih dan kasih Kau dalam Tuhan Yesus Kristus yang menyertai, memberkati, melindungi setiap kami, penyertaan, pelindungan, pimpinan Roh-Nya Kudus menyertai, memberkati kehidupan kami saat ini, esok, bahkan kekal selama-lamanya. Ada bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Bapa Putra Kudus kami sudah berdoa mengucap syukur. Mari kita dikasih berkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jehovah Immanuel.